Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sakita Martelina Fatullah dengan NIM 2204533. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang the home. Yang pertama yaitu rumah. Rumah bukan sekedar struktur tiga dimensi, tempat berlindung, namun juga merupakan matriks hubungan sosial dan secara khusus dihargai sebagai tempat hubungan keluarga heteroseksual dan memiliki makna simbolis dan ideologis yang lebih luas, misalnya pada masa krisis. Secara tradisional, rumah dibangun sebagai ruang pribadi yang bertentangan dengan ruang publik di dunia kerja. Sebuah pemahaman yang diartikulasi dalam pembangunan perumahan pinggiran kota pasca perang di Amerika Utara dan Eropa. Oleh karena itu, ruang ini umumnya dianggap sebagai ruang yang aman, penuh kasih sayang, dan positif. Yang kedua yaitu desain perumahan. A. Gender dan lingkungan binaan. Pada abad ke-16 dan ke-17, perempuan telah berpartisipasi dalam kehidupan komersial dengan privatisasi keluarga dan pemisahan ruang dan pekerjaan. Muncullah ideologi baru tentang perbedaan gender. Perempuan dianggap memiliki kualitas emosional yang diperlukan untuk membina keluarga dan menjalankan rumah tangga, yaitu dengan cara lemah lembut, pasif. Sedangkan laki-laki dipandang sebagai sosok yang berapi-api, aktif, agresif, dan lebih cocok dengan dunia kerja publik. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, privatisasi kehidupan keluarga dan perempuan diartikulasi dalam perubahan-perubahan dalam lingkungan yang dibangun. Kemudian pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, pertumbuhan jumlah perempuan yang melakukan pekerjaan berbayar di luar rumah dan semakin banyaknya kepala rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan telah menimbulkan kontradiksi antara bentuk tata ruang, perkotaan, dan peran gender masa kini dan hubungannya. B. Kritik terhadap pekerjaan mengenai gender dan perumahan. Satu, studi mengenai gender. Desain perumahan dan struktur tata ruang kota juga mendapat kritik karena sejumlah alasan. Dua, sebagai besar, tulisan ini didasarkan pada kesalahpahaman bahwa lingkungan binaan adalah metafora sederhana bagi masyarakat yang memproduksinya. Tiga, yaitu penelitian ini umumnya mengonsumsi pendekatan yang seragam terhadap desain perumahan, mengabaikan fakta bahwa pengetahuan arsitektur dan posisi di dalam dan antara arsitek dan pembangun mengenai konsep sosio-spasial yang sesuai, masih diperdebatkan. Yang keempat yaitu seringkali pendekatan ini nyaris bersifat determinis lingkungan karena menempatkan perempuan sebagai korban pasif dari desain perumahan. Yang kelima yaitu dengan berfokus pada dikotomi laki-laki, perempuan, dan publik swasta, karya feminis juga memperlakukan laki-laki dan perempuan sebagai kelompok yang homogen. Selanjutnya yaitu yang ketiga, arti rumah. Rumah bukan hanya sekedar lokasi fisik, tetapi juga matriks hubungan sosial. Ini adalah lokasi di mana kehidupan rutin kita sehari-hari dimainkan. Peter Sommerville mengidentifikasi arti rumah yaitu 7, yaitu yang pertama, tempat berlindung. Rumah adalah struktur material yang memberikan keamanan fisik dan perlindungan dari unsur-unsur. Yang kedua, perapian. Rumah memberikan rasa kehangatan, relaksasi, kenyamanan, dan suasana ramah bagi pengunjung. Tiga, yaitu hati. Rumah didasarkan pada hubungan saling mendukung dan kasih sayang. Yang keempat, yaitu privasi. Berada di tempat pribadi adalah bagian utama dari arti rumah. Rumah mempunyai banyak arti. Ini melibatkan perbedaan variabel antara cita-cita dan kenyataan. Makna rumah diproduksi dan dialami secara berbeda sesuai dengan masa kerja dan usia. Keempat yaitu pengalaman di rumah. A. Rumah sebagai tempat bekerja. Para feminis lain melihat kampanye upah untuk bekerja rumah tangga ini hanya sekedar memperkuat peran perempuan sebagai pekerja rumah tangga. Mereka mengklaim bahwa jika kampanye ini berhasil, meskipun bekerja di rumah akan menjadi pekerjaan yang dibayar, perempuan akan tetap melakukan hal tersebut dipandang sebagai orang yang alami, domestik, dan mencintai rumah. B. Rumah sebagai tempat kekerasan. Laki-laki kadang-kadang menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga, dan hal ini juga terjadi dalam hubungan sesama jenis. Sebagaimana besar statistik menunjukkan bahwa biasanya perempuanlah yang menjadi korban dan laki-laki sebagai pelakunya. Peneliti di Inggris menunjukkan bahwa antara 1 dari 2 perempuan dibunuh oleh pasangan laki-laki, mereka setiap minggunya, dan lebih dari seperempat kejahatan kekerasan yang dilaporkan ke polisi adalah kekerasan dalam rumah tangga.
Selanjutnya yaitu C. Rumah sebagai tempat perlawanan. Bagi perempuan kulit hitam, menciptakan rumah bukan hanya soal menciptakan lingkungan rumah tangga yang nyaman, namun juga membangun tempat yang aman di mana orang kulit hitam bisa menegaskan identitas mereka, ruang di mana mereka bisa bebas dari rasisme kulit putih dan lingkungan hidup yang buruk, tempat untuk membentuk solidaritas politik dan mengorganisir perlawanan. D. Rumah sebagai tempat hubungan non-heteroseksual. Keluarga inti adalah tatanan hidup tradisional yang dialami oleh banyak orang dalam masyarakat barat kontemporer pada suatu saat dalam kehidupan mereka. Namun kita menghabiskan rentang hidup yang relatif singkat dalam bentuk rumah tangga ini. Akibat perpisahan, perceraian dan tumbuhnya bentuk-bentuk rumah tangga lainnya, keluarga inti menjadi bentuk pengaturan tempat tinggal yang semakin tidak umum lagi. Yang terakhir yaitu yang kelima, moral ekonomi rumah tangga. Silverstone dan Eric Hirsch 1992 menggambarkan rumah tangga sebagai ekonomi moral yang mereka definisikan sebagai unit sosial, budaya, dan ekonomi yang secara aktif terlibat dalam konsumsi objek dan makna. Mereka berargumentasi bahwa objek dan teknologi seperti televisi, komputer, makanan, dan lain-lain sangat penting dalam produksi identitas, integritas, dan keamanan rumah tangga, sekaligus menempatkan rumah tangga dalam lingkup publik yang lebih luas dalam perekonomian formal. Baik, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.